Shalom, Victorious People yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Stephen Rudi Palit MTH, di dalam acara Semangat Pagi. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang menjadi dorongan aktif kepada kita murid Kristus sebagai orang yang mengikut Kristus dengan setia. Temanya adalah upah mengikut Kristus. Bapak Ibu, Saudara Victorious People yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 28 sampai 31 berkata demikian. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Victorious People, di setiap masa pasti ada orangnya. Di masa yang lalu banyak sekali orang-orang Kristen yang kehilangan semangat. Kenapa mereka kehilangan semangat? Di dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang dia harapkan tidak terjadi, atau ekspektasi dalam dirinya itu dia tidak dapatkan ketika dia mengikut Kristus. Sehingga mereka tidak lagi memiliki antusiasme atau rasa optimis yang luar biasa kepada hal-hal yang rohani atau hal-hal yang Tuhan kehendaki. Karena ternyata ketika mengikuti Kristus, mereka justru menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Artinya mereka tidak terbebas dari masalah. Dengar baik Bapak Ibu, saudaraku Victorious People. Kita mengikut Kristus jangan hanya mau saja pribadi kita bahwa kita harus bisa terlepas dari masalah atau terbebas dari masalah. Tidak demikian. Pola mengikut Kristus adalah harus pikul salib. Yesus sendiri berkata, "Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu." Tetapi yang diberikan kepada kita itu enak. Artinya kenapa enak? Karena kita tidak sendiri. Ya, ada Yesus yang bersama dengan kita. Nah, di dalam situasi kita saat ini, berbagai macam situasi sulit yang kita hadapi, kita tidak boleh lemah iman kita. Rohani kita harus tetap kuat. Bagaimana kita harus bisa mengejawantakan kebenaran firman Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Artinya aplikasi daripada firman Tuhan harus kita wujud nyatakan dalam tindakan kita, perkataan kita, segala eksistensi kehidupan kita haruslah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena kenapa? Ada upah yang menjaminkan setiap pengikut Kristus. Dan dengar baik Bapak Ibu, Alkitab juga berkata bahwa tidak sia-sia ketika kita bekerja di ladang Tuhan atau melayani Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Kita tidak akan pernah sia-sia menjadi pengikut Kristus, meskipun harus mengalami hal-hal yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, murid-murid Kristus memang sebelumnya, waktu mereka masih berada bersama dengan Kristus, mereka belum menemui masalah-masalah yang sebenarnya. Tetapi ketika mereka sudah tidak bersama dengan Kristus, artinya Yesus sudah naik ke surga, justru mereka semakin militan. Karena kenapa? Apa yang pernah mereka dengarkan yang Yesus katakan, itu mereka dapatkan dan jumpai di dalam pelayanan-pelayanan atau kehidupan mereka dalam mengiring Kristus. Bahkan murid-murid Kristus matinya tidak enak. Ada yang digantung terbalik, diseret, dipenggal kepalanya, dan lain sebagainya. Hanya satu yang matinya tua, yaitu Yohanes. Tapi dengar baik, dia sudah mengalami penganiayaan yang hebat. Pernah digoreng hidup-hidup, tapi tidak mati. Dibuang di pulau yang sepi, pulau Patmos, hanya dia sendiri. Dan juga para misionaris Bapak Ibu, Victorious People, yang masuk juga ke tanah Indonesia. Salah satunya yang masuk di tanah Minahasa, tempat kelahiran saya.
Ya, tepatnya juga ada di desa Langoan. Saya mau katakan, bagaimana Swartz menginjil orang Alifuru yang ada di Minahasa, menerima Kristus, perjuangannya luar biasa. Bagaimana kalau misalnya Swartz tidak semangat, rohaninya menjadi lemah, karena begitu banyak mungkin penderitaan yang dialami, maka Injil tidak akan terus diberitakan sampai dengan saat ini. Tetapi karena dia semangat mengikut Kristus, maka Injil diberitakan. Dan akhirnya masyarakat atau penduduk Minahasa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu itu. Nah, sama halnya dengan kita saat ini. Apa masalahmu yang kau hadapi? Apa yang kau sedang jalani dalam proses ujian kehidupanmu? Saya mau katakan bahwa jangan pernah kendor imanmu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa lelah dalam mengiring Kristus. Akan tetapi tetaplah ada dekat dengan Tuhan, tetaplah berjalan di relnya Tuhan, karena engkau tidak sendiri menghadapi masalah kehidupanmu. Engkau ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus, yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita, yang mengingatkan segala hal kepada kita, apa yang pernah Kristus katakan kepada kita. Dan yang pernah dikatakan Kristus kepada kita adalah, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Inilah upah. Bicara upah mengikut Kristus, ada dua hal yang paling penting yang kita harus ketahui dari upah ini. Upah saat ini dan juga upah yang akan datang. Nah, upah saat ini engkau menerima, meskipun mungkin kelihatan secara kacamata dunia engkau biasa-biasa saja, tidak hebat-hebat, ya artinya ya uangnya pas-pasan mungkin dan lain sebagainya, atau masih bawa kendaraan biasa. Tapi dengar baik, ketika engkau tetap semangat dan dekat dengan Tuhan, bukan hal-hal dunia itu yang mengukur akan keberhasilanmu. Yang menguatkan imanmu, yang menaikkan level imanmu, bukan barang-barang tersebut yang sifatnya fana. Tetapi betapa pentingnya ketika engkau menyadari bahwa engkau ada saat ini, engkau eksis saat ini dengan apa yang engkau punyai, itu semua pemberian daripada Tuhan. Itulah upah bagian yang engkau dapatkan dalam pengiringan engkau dengan Tuhan. Dan bicara upah yang akan datang, yaitu yang dikatakan Kristus bahwa kehidupan yang kekal. Saya bacakan kembali. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Menerima hidup yang kekal di mana? Yaitu di sorga yang kekal. Bersama siapa? Bersama Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita. Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Di mana aku berada, di situ pun mereka. Mereka di sini adalah saya dan saudara, murid Kristus yang mengikut Kristus, tetap semangat dan setia sampai pada akhir hidup kita. Kita tetap memelihara iman sampai pada garis finish kehidupan kita. Kita tidak akan dapat dikalahkan oleh masalah, tapi sebaliknya kita mampu menghadapi masalah, kita bisa mengalahkan masalah, dan kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bukankah juga ada jaminan kebenaran firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 31, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Firman Tuhan ini benar, bahwa Tuhan di pihak orang benar. Kalau kita adalah murid Kristus, mari engkau tetap semangat, engkau tetap militan di dalam Tuhan. Meskipun mengalami berbagai macam masalah kehidupanmu, meskipun engkau ada di dalam ujian kehidupanmu, meskipun saat ini konteksnya engkau sedang bergelut dengan masalahmu, dengar baik firman Tuhan katakan bahwa ada upah yang menjaminkan engkau apabila engkau taat, setia hingga akhir hidupmu, engkau sampai kepada garis finish. Milikilah hidup yang semangat bersama dengan Kristus, karena engkau akan menerima upah sebagai pengikut Kristus. Dan setiap kita yang mengikut Kristus tidak pernah akan sia-sia jeripaya kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami bahwa ketika kami memilih menjadi murid Kristus dan ikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka tidak akan pernah sia-sia apa yang akan kami lakukan atau kami alami, sekalipun sulit kami harus hadapi di dalam mengiring
Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri, dan bahkan ada jaminan upah bagi kami. Dan kami percaya ya Tuhan, di kemudian hari kami akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tuhan memberkati akan daripada acara program Semangat Pagi ini di GBI Viva TV. Tuhan berkati juga akan gembala senior kami, Pastor Abraham Konrad Supit bersama istri dan anak cucunya. Diberkati juga akan departemen virtual ini Tuhan yang menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Victorious people yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Pastor Stefan Rudi Palit undur diri dari acara Semangat Pagi ini. Haleluya. Shalom.